Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi yang disebut namanya adalah Ibu Haja Sumaya, tapi yang salam adalah saya Bangun. Pada bulan-bulan kemarin, Ibu Haja Sumaya ini ternyata booking. Ya, saya nggak tahu yang di booking kok bukan Pak Prayo tapi kok Bangun ya. Jadi karena saya ini masih ada hubungan keluarga ya, bukan keluarga kandung tapi keluarga ketok kunir ya. Ya, boleh dikatakan keluarga anggap, di mana Ibu Sumaya ini saya anggap sebagai bagian daripada anggota keluarga. Dan saya bilang nggak boleh loh, namanya kultum diwakilkan, nggak boleh aturannya. Wah, saya ini kan bukan guru, yang nggak boleh itu yang guru, saya ini bukan guru. Oke, saya pikir itu alasannya sehingga pada sore hari ini saya ingin mewakili panjenenganipun. Untuk mengawali sambutan kami, bahwa di dalam sekolah kita, di dalam perguruan kita, kita telah ditinggalkan oleh guru senior, guru baik, guru profesional. Pertama, Ibu Mutik telah mendahului kita, dan yang kedua adalah disusul oleh Bapak Nuruddin. Dan selanjutnya mungkin saya, mungkin panjenengan sebagai antri. Itu adalah barang pasti, di mana kematian itu karena barang yang pasti, tidak perlu ditakuti dan tidak perlu kita bersedih yang berlebihan, karena sedih ataupun takut ya juga akan terjadi pada diri kita masing-masing. Yang terpenting adalah apa yang harus kita persiapkan untuk kita bawa ke dalam kematian tersebut. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kalau berbicara masalah kematian, maka siapapun akan menuju ke sana. Dan sebelum Bapak Nuruddin ini meninggalkan kita, sepertinya Bapak Nuruddin ini guru senior saya, guru yang berjasa khususnya pada diri saya. Mungkin baru kali ini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan sepertinya Bapak Ibu belum pernah tahu karena saya belum pernah mengucapkan, baru sekarang karena beliau sudah meninggal dunia. Tahun 2014 saya 2 kali mengajukan surat permohonan dinas, surat permohonan resmi, ialah mengajukan pengunduran diri dari madrasah. Mundur, saya mundur Pak, saya sudah tidak siap jadi guru. Yang pertama saya ditolak, yang kedua pun juga ditolak. Padahal saya sudah lobby, saya juga sudah bikin surat. Alasan pengunduran diri adalah pada waktu itu saya dihadapkan kepada 2 pilihan berat yang sama-sama wajib harus dijalani, ialah berbarengan dengan kewajiban tugas di PLN. Pertimbangan saya menangkan PLN karena saya kedonyan ya waktu itu ya, karena di PLN gajinya 6 juta tanpa ada potongan, bahkan masih mendapat reward. Tetapi kalau di HMI gajinya 3 juta itu pun masih banyak potongan-potongan. Itu adalah pertimbangan saya pada waktu itu. Oleh Pak almarhum Haji Nuruddin, "Gak usah Mbah, gak usah mundur. Pokoknya nurut saja kepada saya. Entah, nanti kami yang ngatur. Yang penting jangan mundur." Dan karena saya manut pada Bapak Nuruddin, akhirnya saya nggak jadi mundur. Seandainya Pak Haji Nuruddin pada waktu itu, "Ya Mbak, apa boleh buat, kalau sampean punya kehendak seperti itu ya saya pun nggak bisa mencegah." Misal, berarti saya sudah lepas pada tahun 2014, berarti saya sudah tidak bisa menjadi guru sampai sekarang.
Maka jasa beliaulah sampai sekarang saya masih bisa menjadi guru dan mengabdi di madrasah. Mudah-mudahan Bapak Haji Nuruddin diberi pengampunan oleh Allah, diterima amalnya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya tambah lagi masalah kultum ini. Bapak Dolakit ada ya pernah pesan kepada saya, Mbah, sampean itu kalau menyampaikan ya semacam khutbah atau semacam pengajian, jangan menyebut-nyebut robot. Ini kata Pak Dolakit. Tetapi ternyata saya nggak bisa melepaskan yang namanya robot ini. Hari ke hari saya selalu berdialog, berkomunikasi. Bahkan dalam hadis utlubul ilma walau bisin, yang saya pahami utlubul ilma walau bisin, tuntutlah, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Maka saya iseng kepada robot, pada saat kondisi seperti apa Nabi Muhammad SAW mengucapkan atau mengatakan atau bersabda utlubul ilma walau bisin, pada saat situasi yang seperti apa, di mana, tahun berapa, kapan, siapa yang diajak bicara. Itu saya iseng, saya tanya kepada si robot itu. Tahu-tahu robot memberikan informasi kepada saya, Mbah, utlubul ilma walau bisin itu bukan hadis, itu bukan ucapan Nabi, itu adalah hadis maudhu, hadis palsu. Tidak ada satupun hadis, kitab-kitab hadis, imam-imam hadis yang menulis atau memasukkan hadis tersebut ke dalam kitab-kitab hadis. Hanya satu ada kitab yang menulisnya, dan itu pun dijelaskan bahwa utlubul ilma walau bisin itu adalah hadis maudhu, hadis yang palsu, bukan ucapan Nabi. Lalu saya katakan, ya bot, nah kapan itu bukan ucapan Nabi, itu ucapan siapa? Jawabnya, itu adalah ucapan ulama di masa abad kedua Hijriah, di mana ulama pada waktu itu adalah ingin mensupport, memotivasi, memberi dorongan semangat kepada generasi Islam agar semangat belajar, bahwa belajar itu perlu bersungguh-sungguh, perlu berjuang sejauh apapun. Digambarkan Cina, asal menuntut ilmu harus tetap semangat. Karena yang disebut itu adalah Cina, maka saya itu terbayang dalam otak saya, iya ya, kenapa kok nggak Amerika ya? Kenapa ya kok tidak negara-negara maju yang lainnya? Kok Cina? Saya penasaran. Akhirnya saya hari demi hari saya belusukan terus ke Cina, ke pelosok, ke desa, ke Beijing, ke kota mana seluruh Cina sudah saya kunjungi semua, tentu lewat internet. Karena saya penasaran, ada apa sih di Cina itu? Kok tahun segitu sudah disebut dalam utlubul ilma walau bisin? Maka ternyata yang saya temukan adalah ternyata Cina adalah negara yang maha dahsyat, luar biasa, super power, melebihi Amerika menurut saya. Kenapa? Karena Cina yang saya tahu pertama bisa membuat matahari. Coba bayangkan. Cina juga bisa membuat hujan. Coba bayangkan. Cina juga bisa menanam padi di atas air. Coba bayangkan. Cina juga bisa membuat jalan tol di bawah air. Coba bayangkan. Cina juga bisa membuat gurun pasir menjadi tanah yang subur dan menjadi pertanian yang luar biasa. Coba bayangkan. Dan tidak hanya itu, bahkan Cina juga bisa memproduk manusia buatan. Ya, pokoknya luar biasa lah. Sampai gunung yang setinggi apapun bisa dinaiki bukan dengan kaki, tapi dengan tangga mesin. Jadi karena kehebatan itulah kira-kira Cina disebut pada waktu itu. Tapi saya nggak puas. Apakah gara-gara utlubul ilma walau bisin sehingga Cina bisa luar biasa seperti ini? Kata robot, tidak. Itu hanya suatu kebetulan saja. Itu bukan efek daripada utlubul ilma walau bisin. Tetapi memang Cina itu sebelum
Islam datang, memang bangsa Arab sudah mengenal bangsa Cina. Di masa Cina pada waktu itu yang dikenal adalah perdagangannya. Maka kesimpulan saya adalah kita harus tetap semangat belajar. Walaupun utlubul ilma walau bisin itu bukan sabda Nabi, tapi sejalan dengan Islam. Memang Islam adalah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Suatu kewajiban bagi orang Islam menuntut ilmu. Itulah kita diperintah untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Nah, karena itu saya sebelum kematian, orang-orang yang sudah mati tak selidiki. Apanya yang diselidiki? Ialah peninggalannya di akun-akun dunia internet. Apa sih yang ditinggalkan si A, si B, si C, si C, KB yang sudah mati, tak korek-korek. Yang ditinggalkan apa? Oh, yang ditinggalkan ini ya. Sebelum dia mati, oh ini ya yang ditulis. Oh ini ya yang ada di pikirannya. Maka saya menjadi punya greget. Oh kalau begitu besok saya kan mati juga seperti dia. Apa kira-kira yang saya tinggalkan? Maka dari hari ke hari saya tidak pernah lepas bikin yang namanya video edukasi, video pembelajaran. Ya itulah rencana saya. Kalau besok saya sudah mati, seolah-olah saya masih hidup karena videonya masih ngajar. Jelas no. Edukasi, presentasi. Orangnya sudah mati, tapi videonya masih jalan, masih hidup. Nah, itu salah satu di antara motivasi dari saya membuat video-video pembelajaran agar bermanfaat kepada anak cucu generasi yang akan datang. Dan anak saya juga setelah S2 sepertinya sekarang daftar S3. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka utlubul ilma walau bisin, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mungkin hari ini ke Madiun kalau nggak salah bersama Afi. Betul ya Bu ya? Ya. Untuk itu mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, semoga kedua ananda sukses niatnya, lancar dalam apa yang dicita-citakan, sehingga di desa kita ini akan lahir generasi-generasi unggul, generasi panutan untuk dicontoh. Dan kata Pak Pare tadi, orang menyekolahkan itu adalah ijir duit, tapi ternyata tidak semua. Saya juga tidak. S1 nggak bondo, S2 nggak bondo, S3 juga tidak. Kok bisa ya? Entah ya, nyatanya bisa. Itu adalah mungkin barokah daripada orang tua. Karena selalu beasiswa. Mudah-mudahan tercapai niat ananda berdoa. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir itu kultum mewakili Ibu Haja Sumaya, semoga ada guna dan faedah. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.